Tabuh genderang kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan segera dimulai. Jens Raven ingin hasil sempurna, tak anggap remeh Timor Leste dan lawan-lawan lainnya. Statistik Tom Haye dan Mas Hilgers di laga Almere City vs FC Twente, Profesor ciptakan 3 peluang, calon bek timnas Indonesia bersinar hingga cetak assist berkualitas. Ada-ada aja kerikil busuk yang mau menjatuhkan mental. Erick Thohir bicara soal pesawat pribadi timnas Indonesia dan bantahan adanya pamer kemewahan. Resmi negatif 23 nama pemain timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 minus Wilber Jardim dan Arkan Kakak. Erick Thohir targetkan cukup tinggi. Timnas Indonesia raih 15 poin di putaran ketiga. Apa mungkin? Mas Hilgers dan Liano Reijnders akan disumpah pada 30 September 2024. Bisa didaftarkan bela timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Jordi Amat belum bisa dipastikan dipanggil Shin Tae-yong. 2 pemain timnas Indonesia masih cedera. Karena kakek sebagai sandaran hatinya di Indonesia, Sandy Walsh akui diminta untuk bela timnas Irlandia, namun tetap hatinya pilih timnas Indonesia. Hebatnya penjaga gawang King Indo di klub. Maarten Paes tampil gemilang. FC Dallas sukses bekuk Olivier Giroud DKK di MLS. Penerbangan timnas Indonesia ke Bahrain sedikit bermasalah. Shin Tae-yong minta satu hal penting. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tabuh genderang kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan segera dimulai. Jens Raven ingin hasil sempurna, tak anggap remeh Timor Leste dan lawan-lawan lainnya. Penyerang timnas U20 Indonesia Jens Raven bicara tentang peta persaingan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indonesia sebagai tuan rumah grup F akan bertugas pada 25 hingga 29 September. Mereka masuk dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maldives. Nantinya hanya pemuncak klasemen dan runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia. Tentunya ini jadi kesempatan bagi pasukan Indra Syafri untuk berlaga di kancah turnamen bergengsi benua kuning tersebut. Jens Raven menjelaskan persiapan yang sudah dilewati timnas U20 Indonesia cukup baik. Mereka sudah melaksanakan pemusatan latihan panjang dan beberapa laga uji coba internasional. Menurutnya, selain persiapan, fasilitas yang mereka dapatkan cukup bagus saat menjalani latihan. Selain itu, Garuda Nusantara datang sebagai juara ASEAN Cup U19 2024. Saya pikir persiapan berjalan dengan bagus. Kita TC di Bali, kita sempat melawan Bali. Saya pikir ini hal yang bagus karena di sana kita mendapatkan fasilitas yang bagus, gym yang bagus, lapangan yang bagus. Jadi saya pikir persiapan kita bagus dan kita siap untuk kualifikasi, kata Jens Raven.
Penyerang Dordrecht U21 ini menegaskan bahwa mereka tidak akan memandang remeh semua tim di grup F, termasuk Timor Leste yang berpeluang jadi tim terlemah di babak grup. Menurutnya hal ini harus mereka hindari karena bisa saja lawan mereka tersebut membuat kejutan. Tak ada yang bisa dilihat sebelah mata. Saya pikir Timor Leste main bagus, lanjutnya. Raven menilai bahwa menyapu semua pertandingan dengan kemenangan jadi misi utama. Apalagi ini jadi modal berharga untuk mereka bertanding di Piala Asia nanti saat dipastikan lolos. Semua tim harus bisa dimaksimalkan untuk meraih kemenangan demi menjaga mental semua pemain. Kita harus fokus untuk tampil dengan kekuatan penuh di setiap match. Kita tidak boleh memandang lawan dengan sebelah mata, tutupnya. Statistik Tom Haye dan Maes Hilgers di laga Almere City versus FC Twente, Profesor ciptakan 3 peluang, calon bek timnas Indonesia bersinar hingga cetak assist berkualitas. Bintang timnas Indonesia Tom Haye telah menghadapi calon pemain naturalisasi Maes Hilgers di laga Almere City versus FC Twente pada laga lanjutan Liga Belanda 2024/2025. Dalam laga tersebut, Tom Haye memperkuat klub barunya Almere City sedangkan Maes Hilgers menjadi bek andalan FC Twente. Bermain di Stadion Yanmar Almere pada Minggu dalam kurung 22 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, Almere City harus puas kalah telak dari FC Twente dengan skor 0-5. Tom Haye sendiri tampil sebagai starter bersama Almere City yang bermain selama 57 menit di atas lapangan karena di babak kedua diganti. Meski tak bermain hingga full time, Tom Haye mencatatkan statistik cukup mentereng bersama Almere City. Menurut catatan Fotmob.com, gelandang timnas Indonesia tersebut dalam laga ini mendapatkan rating sebesar 6,1. Meski mendapatkan kartu kuning di menit 44, Tom Haye yang main sebagai starter telah membuat 3 peluang untuk Almere City. Penampilan yang tidak terlalu buruk bagi pemain berjuluk Profesor tersebut, lantas bagaimana dengan statistik Maes Hilgers? Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini mendapatkan rating yang besar yakni 8,1 usai tampil penuh sepanjang laga. Maes Hilgers telah mencatatkan 5 sapuan, 1 ciptakan peluang, 5 aksi bertahan, hingga 4 kali menang duel kontra Tom Haye DKK itu. Bahkan Maes Hilgers mencatatkan 1 assist dalam kemenangan FC Twente atas klub Tom Haye itu pada gol kelima yang dicetak oleh Anas Salah-Eddine. Ada-ada aja kerikil busuk yang mau menjatuhkan mental. Erick Thohir bicara soal pesawat pribadi timnas Indonesia dan bantahan adanya pamer kemewahan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan tujuan menyewa pesawat untuk timnas Indonesia bukan demi pamer kemewahan. Seperti yang diketahui, Erick Thohir berniat mencarter pesawat untuk memfasilitasi timnas Indonesia yang bakal main tandang pada bulan Oktober 2024. Ada 2 laga yang nantinya dihadapi Shin Tae-yong pada bulan tersebut. Rinciannya yakni melawan Bahrain dalam kurung 10/10 dan Cina dalam kurung 15/10.
Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belum lama ini Erick Thohir menegaskan bahwa penyewaan pesawat bukan untuk memamerkan kemewahan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Salah satunya adalah agar kondisi fisik pemain terjaga dan memastikan Rafael Struijk DKK tak mengalami cedera. Kami berupaya memastikan jangan sampai pemain lelah dan cedera, kata Erick Thohir. Makanya kita sampaikan penerbangan dari Bahrain dan Cina dalam kurung disewa itu bukan kemewahan, tetapi upaya untuk memastikan pemain kita tidak cedera. Ini yang kita jaga, ujarnya. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengabarkan bahwa penyewaan pesawat hanya berlaku untuk penerbangan dari Bahrain ke Cina. Rombongan Timnas Indonesia tetap menggunakan penerbangan komersial ketika menuju Bahrain. Hal serupa juga berlaku untuk penerbangan Cina ke Indonesia. Jadi Indonesia Bahrain komersial, Bahrain Cina terpaksa charter flight. Tentu dari Cina ke Indonesia komersial biasa, ucap Erick Thohir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me. Resmi negatif 23 nama pemain Timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 minus Wilber Jardim dan Arkan Kakak. Indra Syafri telah menetapkan 23 nama pemain Timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tidak ada nama Wilber Jardim dan Arkan Kakak. Timnas U20 Indonesia telah siap mengarungi kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Sebanyak 23 nama pemain telah diumumkan Indra Syafri pada Minggu dalam kurung 22 September 2024. Menariknya tidak ada nama Wilber Jardim dalam daftar final skuad Timnas U20 Indonesia ini. Selain itu tidak ada Arkan Kakak, Kaviatur Rizky, dan Jida Bin yang sebelumnya ada di skuad juara ASEAN Cup U19 2024. Kaviatur kemungkinan mengalami cedera dan belum pulih hingga saat ini. Setelah kemarin di AFF kita berhasil menuntaskan tugas dengan baik dan sesuai target yang dibebankan oleh PSSI, sebelumnya anak-anak bisa mencapainya. Sekarang kita naik ke step atau anak tangga kedua dengan lolos kualifikasi AFC U20, kata Indra Syafri di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 22/9/2024. Saya pribadi ini kualifikasi kedua bagi saya setelah dulu tahun 2013 di mana kita kualifikasi di Jakarta dan satu grup bersama Korea Selatan, Laos, dan Filipina, di mana kita mendapatkan nilai murni 9 poin dan lolos sebagai juara dalam kurung grup. Mudah-mudahan kita bisa lolos kualifikasi Piala Asia U20 ke Cina nanti berhasil, tambahnya. Timnas U20 Indonesia tergabung di grup F dan menjadi tuan rumah di Stadion Madia. Garuda Nusantara akan menantang Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Semua dalam kurung lawan diwaspadai. Kita selalu bicara pada pemain, kita harus fokus, serius siapapun lawannya, kata Indra. Timnas U20 Indonesia bakal memulai petualangannya saat menghadapi Maladewa pada 25 September 2024. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. 2 hari kemudian, Timnas U20 Indonesia bakal menghadapi Timor Leste di jadwal yang sama. Pada laga pamungkas, Jens Raven dan kawan-kawan menghadapi Yaman. Secara teknis untuk kita tidak ada masalah, kita familiar mau di Madia, mau di GBK, kata Indra.
Daftar 23 nama pemain Timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 banding 1. Fitrah Ridwan dalam kurung Persib Bandung 2. Rizjar Nurfiat dalam kurung Borneo FC 3. Alex Felix Kamuru dalam kurung Barito Putra 4. Kadek Arel dalam kurung Bali United 5. Alvarezi Buffon dalam kurung Borneo FC 6. Musa Hamzah dalam kurung PSBS Biak 7. Vigo Denis dalam kurung PSIM Yogyakarta 8. Aditya Warman dalam kurung Persija Jakarta 9. Jens Raven dalam kurung FC Dordrecht U21 10. Mauri Ananda dalam kurung Bali United 11. Rizky Afrizal dalam kurung Madura United 12. Fandi Bagus dalam kurung Bayangkara FC 13. Mufdi Iskandar dalam kurung Malut Selection 14. Sultan Zaki dalam kurung PSM Makassar 15. Marcelinus Ama dalam kurung UD Logrones 16. Dongitri Pamungkas dalam kurung Persija Jakarta 17. Mufli Hidayat dalam kurung PSM Makassar 18. Tony Firmansyah dalam kurung Persebaya Surabaya 19. M. Bragil dalam kurung Bayangkara FC 20. Aliansyah Abdul Manan dalam kurung PSIM Yogyakarta 21. Iqbal Gwijangge dalam kurung Barito Putra 22. Rofki Tovani dalam kurung Malut United 23. Ikram Al-Ghifari dalam kurung Semen Padang. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Erick Thohir targetkan cukup tinggi. Timnas Indonesia raih 15 poin di putaran ketiga. Apa mungkin? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan target kepada Timnas Indonesia untuk memperoleh 15 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target ini tentu tak mudah diwujudkan Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tergabung di grup C yang banyak dihuni tim berkualitas. Skuad Garuda harus bersaing dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah mengantongi 2 poin dari 2 laga. Raihan tersebut tentu patut diapresiasi. Pasalnya, 2 poin itu diraih saat melawan Arab Saudi dan Australia yang merupakan tim unggulan. Timnas Indonesia selanjutnya akan bertemu Bahrain dan Cina pada bulan depan. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024. Sedangkan laga melawan Cina digelar pada tanggal 15 Oktober 2024. Erick Thohir berharap Timnas Indonesia mampu meraih poin sebanyak mungkin dari laga tersebut. Menurutnya, Cina dan Bahrain merupakan lawan yang berpeluang paling besar dikalahkan Timnas Indonesia. Masalah target, kita ada dalam kurung kejar 15 poin. Jadi setiap pertandingan perlu ada poin. Kita tidak anggap remeh Cina dan Bahrain, tapi kita berharap bisa dapat poin 3 di salah satunya atau dua-duanya, kata Erick Thohir. Bila mampu meraih kemenangan dalam 2 laga melawan Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia akan mengumpulkan 8 poin. Timnas Indonesia lalu tinggal butuh 7 poin lagi guna memenuhi target Erick Thohir. Peluang tersebut cukup terbuka bila melihat jadwal Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini masih memiliki 4 laga kandang. 2 diantaranya yakni melawan Cina dan Bahrain.
Timnas Indonesia hanya perlu memanfaatkan laga kandang tersebut untuk mendulang poin sebanyak mungkin. Mes Hilgers dan Liano Reijnders akan disumpah pada 30 September 2024. Bisa didaftarkan bela Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan bahwa kemungkinan besar Mes Hilgers dan Liano Reijnders akan bisa membela Timnas Indonesia pada saat melawan Bahrain dan Cina. Hal itu dikarenakan kedua pemain tersebut akan menjalani proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 30 September 2024. Dokumen kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia itu sudah disetujui oleh DPR. Kini prosesnya tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI. Untuk mempercepat proses naturalisasi itu ada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham yang datang langsung ke Belanda. Keputusan itu diambil karena Mes Hilgers dan Liano Reijnders sedang mempunyai waktu padat di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Mes Hilgers kini memperkuat FC Twente, sedangkan Liano Reijnders bermain untuk PEC Zwolle. Proses dipercepat naturalisasi itu agar Mes Hilgers dan Liano Reijnders bisa didaftarkan untuk menjalani pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Pendaftaran pemain untuk melawan Bahrain akan ditutup pada 3 Oktober 2024. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mereka akan disumpah pada 30 September 2024. Setelah disumpah, mereka akan melakukan proses administrasi termasuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Saya pikir proses itu akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari, kata Sumarji. Sumarji pun optimis kedua pemain itu bisa membela Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Jordi Amat belum bisa dipastikan dipanggil Shin Tae-yong, dua pemain Timnas Indonesia masih cedera. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan bahwa ia belum bisa memastikan apakah Jordi Amat akan dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Semua keputusan itu tentu saja ada di tangan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sebelumnya memanggil Jordi Amat untuk membela Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 dan 10 September 2024. Sayangnya Jordi Amat harus dicoret oleh Shin Tae-yong karena mengalami cedera. Posisi bek Johor Darul Takzim itu digantikan oleh Wahyu Prasetyo. Cedera yang menimpa Jordi Amat sudah sembuh. Bek naturalisasi itu sudah membela Johor Darul Takzim dalam beberapa pertandingan terakhir. Ada kemungkinan Jordi Amat dipanggil Shin Tae-yong, namun belum bisa dipastikan. Terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 10 dan 15 Oktober 2024. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji.
Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa masih ada 2 pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera. Itu tidak termasuk Jordi Amat. Meski begitu, Sumarji tidak menyebutkan siapa pemain yang mengalami cedera. Tentu saja ini akan menjadi sebuah kerugian untuk timnas Indonesia. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada 2 pemain yang cedera. Tapi menurut saya itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober 2024, kata Sumarji. Sumarji memprediksi Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk dibawa ke Bahrain dan Cina. Nama-nama pemain itu tidak banyak perubahan seperti sebelumnya. Karena kakek sebagai sandaran hatinya di Indonesia, Sandy Walsh akui diminta untuk bela timnas Irlandia, namun tetap hatinya pilih timnas Indonesia. Sandy Walsh, seorang pemain sepak bola berusia 29 tahun, memilih untuk membela timnas Indonesia meski memiliki peluang untuk memperkuat Irlandia dan Belanda. Sejak usia muda, ia telah bermain untuk timnas Belanda dari level U15 hingga U20. Sementara darah Irlandia mengalir dari ayahnya, keturunan Indonesia berasal dari kakek dan neneknya yang lahir di Surabaya dan Purworejo. Dalam sebuah wawancara, Walsh mengungkapkan bahwa meskipun ia ditawari kesempatan bermain untuk Irlandia di level senior, ikatan emosionalnya dengan Indonesia jauh lebih kuat. Ia menghabiskan banyak waktu bersama kakek dan neneknya, belajar masakan Indonesia, dan menonton pertandingan sepak bola. "Kakek saya adalah sahabat terbaik saya," ujarnya. Keduanya sering mendukung klub yang sama, Chelsea, dan berbagi pengalaman pahit dan manis dalam sepak bola. Keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia baginya adalah penghormatan untuk mendiang kakeknya. Setelah kepergian kakeknya, Sandy merasakan kehilangan yang mendalam dan bermain untuk Indonesia memberinya rasa kedekatan yang emosional. "Setiap kali saya mengenakan jersey Garuda, saya merasakan kehadirannya dan dukungannya," kata Walsh. Pesan kakeknya selalu terpatri di benaknya bahwa menjadi baik bagi orang lain dapat membuat dunia lebih baik. Ia terus berusaha menjalani prinsip ini setiap hari. Selain itu, kakeknya juga mengingatkannya tentang kecintaan Indonesia terhadap sepak bola. "Ketika ada kesempatan untuk bermain untuk Indonesia, saya harus melakukannya," tutupnya. Keputusan ini bukan hanya soal karir, tetapi juga tentang warisan dan cinta yang mendalam terhadap keluarga dan tanah airnya. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Hebatnya penjaga gawang King Indo di klub. Maarten Paes tampil gemilang. FC Dallas sukses bekuk Olivier Giroud DKK di MLS. Aksi penyelamatan kiper timnas Indonesia Maarten Paes membantu FC Dallas menang 3-1 atas klub Olivier Giroud LAFC dalam lanjutan Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer 2024. Toyota Stadium menjadi arena duel antara FC Dallas versus LAFC Sabtu (21 September 2024) atau Minggu (22 September 2024) pagi waktu Indonesia Barat.
Kiper timnas Indonesia Maarten Paes membuat 3 penyelamatan krusial yang memungkinkan FC Dallas mereguk angka sempurna. Pada menit ke-75, sang penjaga gawang timnas Indonesia itu mampu mementahkan sepakan kaki kiri ex-pemain Saint Etienne, Denis Bouanga. Tak lama berselang, Paes kembali menjadi tembok untuk LAFC. Paes menyetop tembakan Eduardo Atuesta 76 yang mengancam di area sentral kotak penalti FC Dallas. Paes beraksi lagi pada menit ke-79 kala dirinya terbang menangkal ancaman Lewis O'Brien. Pada babak pertama, sejatinya Paes juga sempat menghalau upaya Nathan Ordas. Kendati demikian, akun media sosial X milik FC Dallas mengabadikan momen penyelamatan Paes itu dengan embel-embel luku-luku. Paes disebut luku-luku karena salah mengucap kata dalam bahasa Indonesia lucu untuk mendeskripsikan rekannya di skuad Garuda, Sandy Walsh. Huruf C dalam kata lucu dilafalkannya sebagai K. Jadilah luku-luku kini melekat kepada kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, 26 tahun silam itu. Luku-luku pada akhirnya juga terhindar dari gol Olivier Giroud, penyerang LAFC asal Prancis. Giroud baru masuk pada babak kedua laga FC Dallas versus Los Angeles FC. Ex-penyerang AC Milan itu baru diturunkan pada menit ke-59. Saat Giroud masuk, FC Dallas sudah memimpin 1-0 berkat gol Petar Musa 28 pada babak pertama. Tak lama setelah Giroud menginjakan kaki di lapangan atau hanya 1 menit berselang, FC Dallas justru mampu memperbesar keunggulan via Patrickson Delgado 60. Klub Maarten Paes kian tak terkejar berkat torehan gol Logan Farrington 62 yang mengubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan tuan rumah. LAFC baru bisa menjebol gawang Paes saat laga hanya menyisakan 4 menit. Edward Atuesta sukses menempatkan bola ke pojok kiri gawang FC Dallas kawalan Paes. Paes bergerak ke arah yang salah karena bola tembakan Atuesta membentur badan pemain belakang FC Dallas. Gol tersebut tak sampai memicu kebangkitan LAFC. Tamu asal Los Angeles menyerah 3-1 di kandang FC Dallas. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Penerbangan timnas Indonesia ke Bahrain sedikit bermasalah. Shin Tae-yong minta satu hal penting. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Rifa, Kamis (10 Oktober 2024). Ada satu masalah terkait penerbangan bagi para pemain timnas Indonesia untuk menuju ke Bahrain. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan bahwa satu masalah itu terkait permintaan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu meminta kepada PSSI untuk mencarikan satu pesawat yang bisa mengangkut semua pemain timnas Indonesia. Adapun sampai saat ini PSSI kesulitan untuk mencari jadwal penerbangan dari Indonesia ke Bahrain. Diakui Sumarji, masih ada kursi pesawat yang masih tersedia, namun tidak semua bisa menampung pemain timnas Indonesia. Sumarji tidak menyebutkan berapa kursi yang tersedia dalam satu pesawat menuju ke Bahrain. Kata Sumarji, Shin Tae-yong ingin semua pemain dan ofisial timnas Indonesia satu pesawat menuju Bahrain. Hanya saja sampai saat ini kursi di pesawat sudah mulai penuh. Perlu diketahui beberapa pemain tim Merah Putih yang bermain di Liga 1 2024/2025 akan berangkat ke Bahrain dari Indonesia.
Sedangkan untuk pemain-pemain abroad, mereka langsung berangkat ke Bahrain dari negara masing-masing klub tersebut. Saya masih mencari alternatif pesawat yang bisa satu penerbangan. Ini karena Coach Shin Tae-yong meminta beberapa pemain itu bisa pakai kelas bisnis. Tapi kan kondisi flight itu agak susah mencari kelas bisnis semua, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, PSSI tidak akan menyerah untuk memberikan servis terbaik kepada pemain timnas Indonesia. PSSI akan berusaha yang terbaik agar pemain timnas Indonesia merasakan kenyamanan saat terbang ke Bahrain. Sumarji memastikan bahwa penerbangan pemain timnas Indonesia ke Bahrain tidak menyewa pesawat. PSSI baru akan menyewa pesawat dari Bahrain ke Cina.